Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI, ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga pada website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat, buat kamu yang sedang semangat hidup sehat nih, rutin olahraga atau mungkin ikut kelas gym bahkan lari maraton. Nah, pertanyaannya sudah cek jantungmu belum? Karena jangan sampai niat sehat malah berujung celaka. Belakangan ini kita sering dengar nih kabar orang yang kolaps atau bahkan meninggal mendadak saat olahraga. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa dicegah? Nah, untuk itu kita akan bahas ya di siaran kita sore hari ini akan membahas jangan asal ikut tren workout, cek jantungmu dulu. Sudah bersama saya ada Dr. Muhammad Agi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat sore, Dr. Agi. Selamat sore Yure. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi juga masih menyempatkan lari 5 kilometer tadi pagi. Wow, luar biasa. Pokoknya nggak boleh ini ya, dokter ya, kendor sedikit gitu, harus tetap Nah, tidak olahraga. boleh kendor. Jadi kita Oke. memberikan edukasi itu tidak sekedar bicara, tapi kita juga melakukan aktivitasnya. Setuju banget. Nah, itu nih Sobat Sehat, diberi motivasi nih di sore hari ini sekaligus ya dari Dokter Agi. Nah, dokter hari ini kita akan membahas soal workout tersebut, tapi terlebih dahulu kita kan juga harus cek kondisi tubuh kita ya. Betul. Memungkinkan nggak nih untuk workout seperti yang teman-teman lainnya lakukan gitu. Nah, Sobat Sehat, bagi yang mau mulai workout, mungkin boleh banget tulisin pertanyaannya di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 082136362018. Nah, dokter, belakangan ini kan banyak tuh orang yang ikut tren workout kayak contohnya ada high intensity interval training kayak gitu-gitu, Ya, maraton, terus sepedahan dan masih banyak lagi. Mungkin angkat beban juga biar bisa dipamerin di sosial media ya, Dok ya. Tapi di sisi lain muncul juga berita orang yang kolaps nih saat olahraga. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada jantung kita ketika kita melakukan aktivitas fisik berat sih, Dok? Karena kan kalau kebanyakan kita lihat di berita-berita ya, sebagian besar itu kolapsnya karena serangan jantung. Nah, mungkin bisa disampaikan, Dokter. oke. Jadi apa yang terjadi terhadap tubuh kita ketika kita melakukan aktivitas olahraga yang berat itu secara umum adalah peningkatan aktivitas simpatis. Bisa kita simpulkan demikian. Sehingga apapun yang mengikuti misalnya peningkatan heart rate, peningkatan tekanan darah, serta peningkatan laju respirasi itu akibat dari aktivitas simpatis yang meningkat. Nah, selain tiga faktor tadi juga ada peningkatan aktivitas glukogenolisis gitu misalnya, di mana tubuh kita akan memecah gula di liver sehingga gula tersebut akan menjadi siap untuk digunakan ketika olahraga, serta ada juga peningkatan aktivitas lipolisis. Kalau misalkan kita aktivitas olahraganya ringan, sumber tenaganya akan berubah menjadi lemak bukan lagi gula. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Yure, apa yang terjadi terhadap tubuh kita ketika kita olahraga berat adalah peningkatan heart rate, makin berat olahraganya, heart rate-nya makin naik signifikan, peningkatan laju respirasi, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan aktivitas glukogenolisis dan lipolisis untuk menghasilkan energi. Oke, berarti banyak hal yang terjadi ketika kita melakukan Betul. aktivitas fisik ya, Dok. Dan apakah bisa kita Yes. sampaikan atau kita simpulkan bahwasanya ketika kita lagi olahraga, aktivitas fisik berat, jantungnya juga bekerja lebih keras juga, dokter? Betul, apa yang Mbak Yura simpulkan itu betul sekali. Jadi kalau kita bagi pelaku olahraga, tidak usah dokter jantung seperti saya, misalnya mereka yang terbiasa untuk lari, mesti seharusnya memahami bahwa zona exercise atau zona latihan kita itu terbagi menjadi 5. Jadi ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5. Zona 1 dan zona 2 itu adalah olahraga intensitas ringan, di mana kenaikan heart rate-nya tidak begitu signifikan. Zona 3 itu intensitas yang moderate, dikatakan moderate itu sedang artinya ya, tidak ringan, juga tidak berat. Zona 4 dan 5 cenderung kita sebut sebagai zona intensitas yang tinggi. Nah, kenapa disebut demikian? Karena walaupun dampak yang dihasilkan adalah sama, yaitu
peningkatan heart rate, tekanan darah, dan lain-lain yang tadi saya sampaikan. Ternyata untuk dapat memenuhi ke arah sana, mereka melalui pathway atau jalur fisiologi yang berbeda. Misal, saya contohkan ketika dia latihan di zona exercise 1 dan 2, maka sumber energinya akan lebih banyak lemak, sehingga aktivitasnya bersifat aerobik karena lemak dipecah menjadi energi membutuhkan oksigen. Tapi ketika kita latihan di zona 4 dan 5, energi yang dibutuhkan itu butuh energi lebih cepat gitu. Sehingga karena energi yang dibutuhkan lebih cepat, seringkali kita menggunakan metode atau metode fisiologi penghasilan energi yang sifatnya anaerobik. Nah, kalau yang anaerobik ini nanti dampaknya adalah kita sering merasa pegal-pegal ketika habis latihan itu karena penumpukan asam laktat sebagai dampak dari penghasilan energi yang bersifat anaerobik. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Yura tadi, berbeda antara olahraga yang intensitasnya ringan dan sedang dan berat karena cara menghasilkan energinya juga berbeda. Mungkin itu menjawab pertanyaan Mbak Yura. Oke, nah berbicara soal olahraga yang berat ya dok, kita bisa katakan Ya, intens gitu. Siapa nih betul. yang sebaiknya waspada dalam tanda kutip sebelum mulai olahraga yang intens? Apakah semua Oke. orang yang masih muda-muda ini aman-aman Ya. aja kalau langsung pengen mulai olahraga yang intens gitu dokter? Ini pertanyaan yang bagus sekali sebenarnya. Saya sudah meneliti hal ini, bukan meneliti ya, membaca lebih dalam mengenai hal ini jauh sebelum saya menjadi seorang dokter spesialis jantung. Saya ingat tahun 2012, itu saya pernah menulis kejadian cardiac arrest pada pemain sepak bola. Karena saya basicnya tuh senang sepak bola. Jadi di sepak bola itu, atlet sepak bola ya, bukan orang yang sepak bola for fun, kalau orang yang tahu sepak bola pasti kenal namanya Miklos Feher. Miklos Feher itu pemain terkenal di Benfica. Ada lagi namanya Mark Vivian Foe. Mark Vivian Foe itu pemain tim nasional di Kamerun. Kemudian ada lagi namanya Antonio Puerta. Itu pemain sepak bola di Spanyol di klub namanya Sevilla. Jadi cukup terkenal. Di Liga Inggris itu juga ada namanya Fabrice Muamba. Fabrice Muamba itu pemain di Bolton Wanderers. Jadi empat orang ini adalah atlet yang notabene dia latihan setiap hari, latihannya juga ekstra keras, tapi kemudian mengalami sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak di lapangan. Jadi, menjawab pertanyaan Mbak Yura tentang siapa yang perlu untuk memeriksakan jantungnya ketika dia ingin melakukan olahraga dengan intensitas yang berat, kalau seorang atlet saja yang notabene dia terlatih berpotensi mengalami sudden cardiac arrest di lapangan, maka kita-kita ini yang non-atlet sebaiknya juga tetap melakukan screening istilahnya untuk mengetahui apakah ketika kita berolahraga dengan intensitas berat akan berpotensi mengalami cardiac arrest atau tidak. Mungkin demikian. Oke, berarti semuanya ya dokter ya yang Ya, ingin memulai olahraga itu sebaiknya kita men-screening diri dulu nih sobat sehat. Jadi jangan asal-asalan. Nah tapi dok, betul. permasalahannya di Indonesia ini kalau nggak ada gejala atau nggak ada sesuatu yang Ya. mungkin merasa mengganggu aktivitasnya tuh nggak Mhm. screening atau nggak periksa gitu. Jadi kadang merasa Ya, baik aja, tapi ternyata kan tadi betul. tetap beresiko gitu. Apa mungkin dok tanda tubuh atau tanda gejala awal ya yang bisa menunjukkan ada masalah nih di jantung ketika olahraga sehingga kita bisa lebih waspada lagi. Oke, mengenai tanda awal ya. Sebenarnya untuk tanda awal itu bervariasi ya, karena kejadian sudden cardiac arrest ketika orang mengalami olahraga ini juga sifatnya dia berbeda-beda satu sama lain. Bagi mereka yang berusia di bawah 35 tahun gitu misalnya, paling sering penyebabnya adalah kardiomiopati. Bagi mereka yang usianya lebih dari 35 tahun, penyebabnya adalah paling sering penyakit jantung koroner. Sehingga tidak bisa juga kita pukul rata bahwa populasi yang melakukan olahraga intens ini gejalanya akan sama gitu. Nah, bagi mereka yang memiliki gejala kardiomiopati, mungkin saja tidak akan ditemukan adanya sebuah keluhan yang spesifik. Tapi bagi mereka yang memiliki penyakit jantung koroner, mungkin sudah ada gejala berupa nyeri dada atau terasa sesak nafas, gampang sekali lelah dibandingkan orang dengan populasi seusianya seperti itu. Nah, terkait yang usianya lebih dari 35 tahun tadi, memang untuk kardiomiopati biasanya kita akan melakukan screening
terlepas dari orang tersebut sudah memiliki gejala atau tidak. Tuh sobat sehat. Jadi jangan tunggu ada gejala lah ya untuk kita Betul, mau memeriksakan diri gitu. Apalagi kalau mau memulai olahraga yang mana itu kebiasaan sehat. Harus dimulai dari betul. sehat dulu ya dok kalau bisa Ya. gitu. Nah, untuk perihal tersebut dok, pemeriksaan atau mungkin screening. Apa saja nih pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengecek kesiapan jantung sebelum mulai olahraga intens, dokter? Oke, jadi aktivitas screening ini biasa kita mulai dari pengisian kuesioner form terlebih dahulu, di mana kuesioner tersebut berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai keluhan terkait penyakit jantungnya. Jadi apakah dia memang sudah ada keluhan atau tidak. Yang berikutnya adalah kita juga mengakses mengenai faktor risiko lainnya, apakah misalnya dia merokok, apakah misalnya dia memiliki kadar kolesterol yang tinggi, apakah misalnya mereka memiliki keluarga yang memiliki riwayat sakit jantung atau tidak. Jadi step pertama biasanya kita lakukan pengisian kuesioner. Lanjut ke step berikutnya, biasanya akan kita lakukan pemeriksaan fisik sederhana untuk memeriksa di jantungnya. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan tambahan, biasanya berupa elektrokardiografi atau kita pasang alat perekaman aktivitas listrik jantung. Nah, dari sana kita bisa mengetahui profil umum jantungnya dan jika memang diperlukan kita bisa melakukan aktivitas atau pemeriksaan tambahan lainnya seperti misalnya treadmill ataupun ekokardiografi. Jadi pemeriksaannya bertahap dulu dari kuesioner, pemeriksaan fisik dan penunjang. Oke, itu bisa menjadikan gambaran ya Sobat Sehat kalau mau periksa jantung tuh apa aja sih yang akan ditanyain, apa aja yang nanti dilakukan gitu. Tadi udah Ya, dijelasin lah gambaran singkatnya dok ya untuk ya, pemeriksaan yang akan dilakukan. Nah itu untuk pemeriksaannya. Kemudian dokter untuk pasca olahraga nih, biasanya beberapa orang akan merasa pusing atau mungkin merasakan jantungnya deg-degan berdebar gitu ketika setelah ya. olahraga. Tapi ya udah dibiarkan aja karena dianggap Hmm, normal. Nah, kapan ya. gejala-gejala yang muncul tersebut itu apa sebaiknya diperiksakan ke dokter gitu? Apakah berdebar aja atau pusing setelah olahraga itu sebenarnya normal atau itu Oke, sebenarnya adalah merupakan tanda gitu? oke. Ya, pertanyaan yang bagus Yure. Jadi memang kadang kita juga sering ngerasa gliyeng gitu ya, atau kalau orang Jawa sih ngomongnya gliyeng atau pusing berputar ketika berolahraga. Apakah itu normal atau kita perlu memeriksakan diri? Nah, terkait pusing ketika berolahraga ini, itu sebenarnya berkaitan juga dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal, perubahan fisiologi tubuh yang terjadi ketika kita berolahraga. Ada peningkatan tekanan darah, peningkatan heart rate, kemudian peningkatan laju respirasi ya. Nah, itu semua berpotensi, terutama yang peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba itu yang membuat seseorang itu pusing. Nah, jadi sebenarnya pusing adalah respon yang sifatnya alamiah ketika kita mengalami olahraga. Hanya saja kapan kita perlu waspada, ini pusingnya bukan pusing biasa, mungkin jika tidak sekedar pusing gitu ya Yura, misalnya disertai penurunan kesadaran, pasiennya pingsan, nah itu istilahnya gejala-gejala tambahan yang membuat kita sedikit lebih waspada. Selain pingsan mungkin ada disertai nyeri dada yang tembus sampai ke punggung, nah itu yang uh, istilahnya harus kita waspadai. Oke, itu sobat sehat ya. Jadi, kapan nih kita harus periksa kalau menemukan tanda-tanda tadi? Udah terjawab ya sama dokter Agi. Nah, perihal tadi dok peningkatan heart rate, kemudian pernafasan dan Hmm, sebagainya. Orang-orang tuh sekarang sudah mulai memantau hal tersebut melalui oke. smartwatch mereka. Dan karena sekarang kan Ya, juga smartwatch banyak banget ya dok ya. Nah, apakah alat betul. seperti smartwatch ini cukup akurat dok untuk mendeteksi mungkin adanya gangguan jantung dan sejenisnya? Oke, jadi ini menarik nih sebenarnya pembahasan mengenai smartwatch. Jadi kita hidup di dunia yang sekarang sudah masif upaya-upaya digitalisasi ya, termasuk untuk pengecekan kesehatan tubuh kita. Jadi salah satu fungsi utama smartwatch itu adalah untuk mendeteksi denyut nadi kita secara real time. Jadi artinya kita tahu denyut nadi kita sekarang berapa tanpa kita perlu repot-repot menghitung denyut nadi secara manual. Nah, pertanyaan pertama mengenai apakah hasil yang digambarkan oleh smartwatch itu akurat? Menjawab pertanyaan agak sedikit tricky, Yure, karena saya sudah pernah baca studinya, jadi memang tidak semua smartwatch itu memiliki angka akurasi yang baik untuk mengukur heart rate. Jadi
Mungkin bisa dibaca ya nanti di luar atau di artikel-artikel kesehatan jam dengan merek yang mana yang memiliki akurasi um, yang cukup baik untuk menilai heart rate gitu. Oke, Jadi jadi akurasinya tergantung merek Yura. oh, oke. Nah, itu Sobat Sehat kalau mau tahu merek mana nih, mungkin bisa baca lebih lanjut ya. Ya, baca Jangan lebih takutnya lanjut. sponsor nanti ya kalau di Betul, kan sini. kita tidak boleh terafiliasi dengan produk tertentu. Betul. Tapi tadi Sobat Sehat ini mungkin juga mengencourage Sobat Sehat supaya mau baca lah paling tidak ya Ya, sebelum membeli gitu. Apalagi kalau merasa smartwatch ini bisa digunakan sebagai alat yang bisa menunjang olahraga Sobat Sehat supaya lebih aman gitu. ya, sangat-sangat menunjang. Terkait tadi saya sampaikan bahwa olahraga kita itu ada zona satu, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Dengan kita menggunakan smartwatch yang pengukurannya itu bisa kita andalkan, reliable, nah itu bisa menjadi panduan kita. Oh, sekarang aku pengennya olahraga di intensitas yang rendah. Target heart rate-ku hanya maksimal sampai 130. Jadi ketika kita lihat, oh ini sudah lebih dari heart rate, maka kita turunkan intensitasnya. Sebaliknya ketika kita latihannya pengen intensitas yang tinggi seperti high interval gitu, itu menuntut kita ada di zona 4, zona 5, itu juga bisa memandu kita untuk menyesuaikan effort kita. Oh ini heart rate kita masih belum mencapai zona 4, zona 5, maka kita harus tingkatkan intensitasnya. Jadi manfaatnya tidak hanya sekedar pada melihat heart rate, tapi juga bisa menjadi pemandu untuk intensitas latihan kita. Nah, itu sobat sehat ya. Nah, tapi dok sedikit perihal zona tadi dok. Kan ada zona Ya, satu 2 3 4 kalau ya. nggak salah ya dok. Nah, Mm-mm. apakah orang yang mau memulai olahraga itu bisa memulai langsung di misal zona 3 atau zona 4 gitu? Atau harus Hmm. perlahan dari zona satu dulu? Karena kan kita tahu ya dok, sekarang orang tuh FOMO banget gitu. Bagus Ya, betul, ya, betul, cuman betul. kadang nggak mawas diri. Nah, gimana dok untuk orang-orang yang mau memulai olahraga? Oke, jadi em, sebenarnya kalau kita berbicara mau memulai olahraga, maka kita harus menyadari bahwa sebenarnya tidak boleh kita tuh olahraga hanya karena FOMO. Nah, jadi kita tuh harus set dulu nih goal kita apa. Kita pengen olahraga tersebut untuk perform, untuk performa. Kita pengen olahraga tersebut untuk ya biar sekedar sehat aja atau eh ya taruhlah misalnya dua kemungkinan itu. Kita pengen sehat atau kita pengen ngejar performa. Kalau kita pengen ngejar sehat, sebenarnya cukup latihannya itu intensitasnya ringan. Atau kalaupun intensitas berat tidak terlalu sering lah. Nah, bagi mereka yang memulai, rekomendasi saya secara pribadi sebaiknya memulai dari intensitas yang rendah dulu. Kenapa dimulai dengan intensitas yang rendah? Karena em, tadi saya sampaikan bahwa perbedaan zona latihan itu membuat tubuh itu berbeda pula untuk sumber energinya. Mereka yang berlatih di zona ringan, zona satu 2 atau taruhlah zona 3 masih memungkinkan, itu adalah zona aerobik. Artinya dia menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Mayoritas sumber energinya dari lemak. Tapi kalau dia zona latihannya tinggi, itu metabolismenya adalah metabolisme anaerobik. Metabolisme anaerobik akan menghasilkan sampah berupa asam laktat, di mana asam laktat ini akan membuat badan kita itu sakit-sakit. Nah, bagi kita yang baru memulai olahraga, saran saya kenapa harus zona awal-awal dulu, supaya kita tidak kapok untuk olahraga. Jangan sampai kita berpikir, wah, aku latihan berat, yang ada badanku malah sakit, bukan fit. Nah, itu terjadi karena penumpukan asam laktat. Tapi kalau kita mulai dari zona ringan terlebih dahulu, kemudian tubuh kita sudah terbiasa, suatu saat kita mau latihan zona 4, zona 5 itu sudah siap lah tubuhnya. Gitu, Yura. Oke, jangan sampai momen pertama olahraga jadi momen traumatis ya dok ya. Iya, kok badannya malah sakit ini mau Hmm. olahraga kok malah sakit. Nah, Baik. jangan sampai seperti itu. Oke, itu ya saran untuk para pemula nih. Dan jangan takut untuk memulai, itu yang penting juga. Betul, betul. Oke, nah dokter ini ada pertanyaan dari Kak Izal.lxd. Jika olahraga Oke. sampai ngos-ngosan, itu bisa menyebabkan kematian kah dok? Gimana dok? Oke. Jika olahraga sampai ngos-ngosan, Ngos-ngosan. apakah bisa menyebabkan kematian? Saya rasa hampir semua orang yang olahraga mestinya ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan, iya sih.
hampir semua orang yang olahraga tuh ngos-ngosan. Ya kecuali intensitasnya ringan sekali gitu. Jadi apakah bisa menyebabkan kematian? Kalau ditanya bisa atau tidak, ya sebenarnya bisa-bisa aja. Misalnya dia ngos-ngosan, kemudian dia pusing, kemudian dia eh, nggak sengaja kesenggol truk gitu misalnya. Oh Itu kan iya. bisa-bisa aja. Tapi apakah itu selalu berhubungan? Saya rasa juga tidak mesti ya, kecuali kita memang berolahraganya pada intensitas yang terlalu berat yang jantung kita tidak kuat untuk menampungnya. Jadi Oke. tidak selalu lah saya rasa. Nah, itu ya untuk Kak Izal. Tadi kan udah disebutkan juga sama Dokter Agi ada zona-zona yang tadi misal zona Oh, satu berapa heart rate-nya, nafasnya ya, berapa gitu. Itu bisa jadikan pedoman lah ya. Jadi kalau ngos-ngosannya ya setiap olahraga ngos-ngosan, jangan sampai ngos-ngosan betul. dikit terus besoknya nggak olahraga gitu ya. Tuh jangan sampai. Ya, Semoga terjawab. Kemudian berikutnya dari Bapak Sutar Sambu. Saya sudah berumur oke. 53 tahun. Olahraga apa yang aman buat orang yang seumur saya? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan yang bagus sekali. Saya senang, jujur saya senang sekali mendapat pertanyaan dari Pak Sutar Sambo karena ternyata audiens kita untuk live kali ini tuh tidak hanya didominasi oleh Gen Z, tidak hanya didominasi oleh Gen X gitu, tapi juga ada bapak-bapak yang berusia 50 tahun yang tertarik mengenai tema kita. Jadi rekomendasi saya terhadap pasien-pasien ataupun bukan pasien populasi sehat yang sudah berumur lebih daripada 35 tahun, olahraga yang paling bagus itu tetap dua. Jadi olahraga yang paling bagus adalah dua, kombinasi antara aerobic exercise dengan resistance exercise. Kombinasi antara olahraga aerobik, entah itu kita sepeda, lari, ataupun renang, dengan olahraga resistance exercise. Resistance exercise artinya angkat beban. Jadi ini adalah yang paling baik. Kalau kita mau detailkan lagi, kalau mau kita detailkan lagi, aerobic exercise-nya boleh apa aja? Boleh apa aja? Dilakukan 150 sampai 300 menit dalam satu minggu. Jadi hitungan bagusnya ini atau enggaknya ini akumulatif. Nggak bisa kita mengatakan bagus hanya satu hari aja. Kalau kita melakukan aerobic exercise 150 menit sampai 300 menit dalam satu minggu, that's enough. Itu sudah cukup. Nah, untuk resistance exercise, tidak perlu mendaftar member gym, cukup kita misalnya resistance exercise, weight bearing exercise saja, menahan beban berat tubuh sendiri itu sudah cukup. 2 kali seminggu. Jadi latihannya adalah 150 sampai 300 Oke. menit aerobic exercise sudah cukup untuk kesehatan jantung kita. Itu untuk Pak Sutar Sambo ya. Semoga terjawab Ya, karena saya rasa cukup jelas ya untuk ya. rekomendasi yang disampaikan Dokter Agi. Berikutnya dokter dari Kak Yuyun. Apakah perasaan seperti napas yang tidak plong itu bisa jadi gejala masalah di jantung katanya, Dok? Apakah perasaan seperti nafas yang tidak plong? Tapi sebenarnya ini harus kita perjelas lagi ya pertanyaannya Mbak Yura. Nafas yang tidak plong ini apakah dalam konteks ketika dia sedang berolahraga atau dia sedang tidak ngapa-ngapain. Nah, kalau dalam ketika dia berolahraga, saya rasa nafas yang tidak plong mungkin wajar-wajar aja ya, karena kita membutuhkan suplai oksigen yang lebih tinggi, lebih banyak ketika kita exercise, sehingga usaha kita bernafas itu harusnya akan menjadi lebih besar. Maka kalau ada rasa tidak plong, mungkin karena setiap tarikan nafas kita itu rasanya kurang untuk mencukupi kebutuhan oksigen, saya rasa sih itu wajar-wajar aja. Tapi mungkin kalau itu dirasakan bukan ketika olahraga, ya itu tidak bisa juga serta-merta kita langsung mengatakan, oh itu pasti jantung. Saya juga ya harus memeriksa pasiennya secara langsung. Oke, itu untuk Kak Yuyun, semoga terjawab. Nah, dokter nih ada pertanyaan dari Kak Joansyah 31. Apakah serangan jantung Betul. tuh bisa terjadi di usia remaja juga, Dok? Em, secara alamiah, penyakit jantung koroner yang menjadi dasar dari serangan jantung itu terjadi pada usia lebih dari 35 tahun. Terjadi lebih dari usia 35 tahun. Kalau serangan jantung itu terjadi pada usia di bawah 35 tahun, eh,
pengalaman klinis saya sih, saya pernah mendapatkan seorang pasien serangan jantung usia 28 tahun, termuda yang pernah saya tangani. Itu biasanya dia terkait dengan familial hiperkolesterolemia. Jadi ada sindrom-sindrom segala macam lah. Nah, itu dalam konteks serangan jantung. Tapi kalau kita berbicara sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak ketika olahraga, maka itu berbeda lagi skupnya. Kalau usia lebih dari 35, paling sering dia tetap penyakit jantung koroner. Kalau henti jantung mendadak ketika olahraga padahal dia masih muda, paling sering seperti yang tadi saya sampaikan, penyebabnya biasanya adalah suatu kardiomiopati atau kelainan kelainan otot jantung. Nah, kenapa kardiomiopati ini tuh menjadi isu yang menarik sebenarnya untuk diperiksa. Jadi apa sih kardiomiopati? Kardio itu kan kardio, jantung. Mio itu otot, pati itu kelainan. Jadi kardiomiopati adalah kelainan otot jantung di mana otot jantungnya itu jadi tipis, ruang jantungnya juga jadi membesar. Nah, pembesaran jantung ini kalau orang yang latihan endurance misalnya ya, dia atlet maraton, dia atlet sepeda jarak jauh, road bike, atau dia atlet renang, secara alamiah otot jantungnya itu memang akan membesar. Otot jantungnya akan kuat, akan membesar. Nah, orang yang memiliki dalam tanda kutip kelainan kardiomiopati dan dia juga atlet, kesannya kalau kita ronsen, kita EKG itu juga sama-sama aja besar juga jantungnya. Tapi kalau kita periksa lebih lanjut, maka kita akan bisa membedakan manakah ini yang atlet heart, jantung seorang atlet, atau ini suatu kardiomiopati yang merupakan kondisi patologis. Nah, jadi screening atau diskursus mengenai screening ini adalah paling sering kita bagaimana membedakan seseorang itu mengalami atlet heart atau suatu kardiomiopati. Tapi ini agak detail sih, jadi mungkin belum terlalu perlu juga kita bahas. Oke, mungkin di lain kesempatan kita akan bahas Lain lebih khusus kesempatan, gitu ya, boleh, Dok ya. boleh. Oke, itu untuk Kak Joansyah 31 semoga terjawab. Nah, dokter, satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih banyak, Dok, pertanyaan saya sampai bingung nih Oke. mau milih yang mana ya. Maaf ya Sobat Sehat, nanti kalau pertanyaan nggak terpilih. Ini saya mau bacain dari Kak Etis. Izin dokter, saya ST Strong katanya. Hmm, Izin bertanya, olahraga apa yang disarankan pada orang dengan obesitas, dong? Dan HR oke. berapa kita harus aware dan muncul Mhm. ngos-ngosan. Ingin istiqomah olahraga supaya sehat dan tetap happy, katanya. Oke. Jadi ini menarik nih. Sebenarnya ya, kalau untuk orang obesitas, kita harus pahami dulu bahwa secara personal, saya meyakini bahwa any physical activity is better than no activity. Jadi kegiatan aktivitas fisik apapun itu tuh tetap lebih bagus daripada kita tidak melakukan aktivitas fisik apa-apa gitu. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan Mbak Esti, apa yang paling bagus untuk orang obesitas? Kalau saya secara personal akan menjawab kombinasi tetepan. Kombinasi antara angkat beban dengan aerobic exercise. Cuma kita harus ingat ya, ketika kita melakukan olahraga angkat beban pada kasus di mana kita obes, tujuan kita adalah kita ingin membangun massa otot. Nah, ketika kita sudah memiliki massa otot yang cukup, tubuh kita itu tidak akan gampang menyimpan gula dalam bentuk lemak karena gulanya akan disimpan di dalam otot. Jadi, in long term, ketika kita memiliki fondasi otot yang bagus, itu akan membuat kita tidak gampang menjadi obes kembali. Tidak gampang menjadi obes kembali kalau kita memiliki massa otot yang cukup. Nah, kemudian untuk yang aerobiknya, saya tidak menyarankan lari. Saya tidak menyarankan lari itu tidak disarankan karena akan sangat membebani lututnya. Sehingga kalaupun istilahnya melakukan latihan yang sifatnya aerobik untuk teman-teman yang obes tanpa bermaksud apa-apa, carilah yang tidak membebani lututnya. Misalnya sepeda statis, misalnya renang gitu yang lebih ramah terhadap lutut. Karena jangan sampai berat badan kita turun, kemudian kita bisa lari, tapi ternyata kita mengalami cedera lutut seperti itu. Oke, itu untuk KST ya. Semoga terjawab. Katanya dari KST, terima kasih Dokter Agi, katanya. Sama-sama, ditunggu perkembangan apa?
perubahan berat badannya. Oke, itu ya. Baik, dokter. Nggak terasa kita udah setengah jam ngobrol. Oh iya. Iya, saatnya kita untuk menutup nih, dok. Tapi sebelum kita Hmm, akhiri perbincangan di sore hari ini, dokter silahkan diberikan pesan sehat nih kepada sobat sehat terkait topik hari ini. oke. Jadi saya tadi dikenalkan oleh Mbak Yura sebagai dokter spesialis jantung. Tapi kalau kita baca ya literatur mengenai penyakit prevensi jantung yang dikeluarkan oleh SPJP, prevensi mengenai diabetes yang dikeluarkan oleh Perkeni, Persatuan Ahli Endokrin Indonesia, prevensi mengenai hipertensi di Guideline International Society Hypertension yang terdiri dari tiga spesialis, jantung, penyakit dalam, dan neurologi, semuanya itu mengedepankan exercise sebagai faktor prevensi untuk penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Dan motivasi exercise ini saya rasa bisa datang dari mana saja. Saya pernah bertemu dengan seorang kakek-kakek usia 68 tahun masih lari. Motivasinya apa, Mbak Yura? Motivasinya adalah, dok, saya itu sudah antri haji selama 12 tahun. Saya tidak ingin ketika saya dapat giliran sudah bisa naik haji, saya malah tidak fit. Nah, jadi bagi teman-teman, ketika semua literatur ilmiah sudah mengatakan bahwa olahraga itu sangat penting untuk pencegahan penyakit degeneratif, ketika orang-orang di sekitar saya di sekitar kita atas dasar alasan apapun mau untuk berolahraga, maka saya rasa kita semua juga harus mulai sadar bahwa olahraga adalah bagian dari gaya hidup kita. Oke, itu pesan sehat Oke. ya dari Dokter Agi, Sobat Sehat, untuk menutup juga talk show dan siaran sehat di sore hari ini terkait jangan asal ikut tren workout, cek jantungmu dulu. Kenapa harus cek? Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Agi ya, dan pemeriksaannya apa saja tadi sudah dijelaskan juga. Bagi yang baru bergabung, nanti gak usah sedih. Nanti akan ada siaran ulangnya di Instagram Kementerian Kesehatan yang juga akan collab di Instagram Dokter Agi. Yang pertanyaannya belum sempat terjawab nih, tenang, boleh banget nanti langsung DM ya dok ke Instagram Dokter Agi untuk tanya-tanya Oke. lebih lanjut perihal topik hari ini. Karena kita nggak bisa mengakomodasi semuanya, waktunya terbatas. Jadi mohon maaf untuk sobat sehat semuanya ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa dan ngobrol-ngobrol lagi bersama Dokter Agi. Terima kasih dokter untuk waktu informasinya. Terima kasih Yura. Dan terima kasih pula untuk Sobat Sehat atas antusiasmenya sangat luar biasa. Banyak banget pertanyaannya ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Yura Aurelia dan Dokter Agi pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.